Halo sahabat finansial, apa kabar Anda? Pekan ini 11 hingga 15 November 2024, pasar keuangan global sedikit lenggang. Meski demikian, pelaku pasar tetap mencermati data penting perekonomian dari Amerika Serikat. Inflasi Amerika Serikat tetap menjadi sorotan utama. Kemudian ekonomi Cina yang perlahan pulih berhasil mencetak rekor surplus perdagangan. Bersama saya, Maria Rahuhalek, kita jelang bursa global sepekan selengkapnya. Laju inflasi Amerika Serikat pada Oktober 2024 mencatatkan lonjakan tajam. Inflasi melesat naik 0,2% secara bulanan, sementara secara tahunan naik 2,6%. Kondisi itu menjadi lonjakan tahunan pertama sejak Maret lalu. Amerika Serikat mencatat kenaikan inflasi pada Oktober 2024 berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja yang dirilis pada Kamis pekan ini. Mencatat inflasi Amerika Serikat naik 2,6% selama 12 bulan hingga Oktober 2024. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya harga pangan dan properti. Data Departemen Tenaga Kerja juga mencatat selama 12 bulan terakhir, biaya perumahan di Amerika Serikat, termasuk sewa, naik 4,9%. Kontributor besar lainnya pada inflasi termasuk biaya asuransi mobil yang naik lebih dari 14% dari tahun lalu. Sementara itu, harga bahan bakar seperti bensin turun 12% selama setahun terakhir, menandai pengecualian utama terhadap kenaikan biaya hidup secara keseluruhan. Angka inflasi Oktober ini menandai sedikit kenaikan dari 2,4% di bulan sebelumnya. Lonjakan laju inflasi ini akan mempersulit Bank Sentral The Fed untuk menurunkan suku bunga, karena The Fed akan melakukan penurunan suku bunga jika inflasi mendekati angka 2%. Masih dari negeri Paman Sam, klaim pengangguran Amerika Serikat turun ke level terendah sejak Mei lalu. Pada pekan ini, klaim awal tunjangan pengangguran turun 4.000 menjadi 217.000. Pengajuan tunjangan pengangguran Amerika Serikat turun ke level terendah sejak Mei 2024. Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja yang rilis Kamis pekan ini, klaim awal turun 4.000 menjadi 217.000. Kondisi ini menandakan masih adanya lowongan pekerjaan untuk para pekerja. Data pengajuan pengangguran bahkan lebih fluktuatif dari biasanya karena sejumlah negara bagian di Amerika wilayah Tenggara telah pulih dari dua badai yang melanda. Kemudian, para pekerja Boeing sudah mengakhiri aksi mogoknya. Sementara itu, jumlah orang yang masih mengklaim tunjangan pengangguran sebanyak 1,87 juta. Gubernur Federal Reserve atau The Fed, Jerome Powell, memastikan tidak akan terburu-buru memangkas suku bunga acuan. Alasannya, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat masih sangat kuat. Gubernur Federal Reserve atau The Fed, Jerome Powell, mengatakan kinerja perekonomian Amerika Serikat baru-baru ini sangat baik. Kondisi ini dapat memberikan ruang bagi bank sentral untuk menurunkan suku bunga, namun dengan hati-hatian. Sebelumnya, Bank Sentral The Fed mulai menurunkan biaya pinjaman pada September lalu dengan penurunan 0,5% yang agresif, lalu menurunkan suku bunga kebijakan lagi sebesar 0,4% pada minggu lalu. The Fed telah mengisyaratkan kesediaan untuk terus menurunkan suku bunga asalkan inflasi terus melambat. Namun yang terjadi, laju inflasi Amerika Serikat pada Oktober 2024 mencatatkan lonjakan tajam. Inflasi melesat 2,6% secara tahunan. Kondisi itu menjauhi target The Fed. Dari Asia, perekonomian Cina mengalami pertumbuhan yang cepat pada Oktober 2024. Kondisi itu membaik setelah otoritas Cina gelontorkan sejumlah paket stimulus. Ekonomi Cina tumbuh dengan cepat pada Oktober 2024. Indikator awal menunjukkan pemulihan setelah pemerintah memberikan stimulus pada akhir September lalu. Industri dan penjualan retail diprediksi tumbuh lebih cepat pada Oktober dibandingkan dengan September. Sektor industri lebih cepat berkembang dibandingkan sektor konsumen pada Oktober lalu. Kemudian surplus perdagangan Cina membaik dan mencapai rekor baru tahun ini. Surplus perdagangan barang melonjak menjadi 785 miliar dolar Amerika Serikat dalam 10 bulan pertama. Angka ini merupakan rekor tertinggi untuk periode tersebut dan meningkat hampir 16% dari tahun 2023.
China lebih mengandalkan ekspor untuk mengimbangi lemahnya permintaan domestik. Otoritas Beijing sudah mulai memulihkan perekonomian China dengan memberikan stimulus ekonomi. Ekonomi Jepang masih melemah pada kuartal ketiga tahun 2024. Kondisi tersebut semakin mendorong pemerintah Jepang untuk menyusun paket stimulus perekonomian. Berdasarkan data yang dirilis kantor kabinet Jepang pada Jumat pekan ini, mencatat produk domestik bruto atau PDB naik pada laju tahunan sebesar 0,9% dalam 3 bulan, terhitung hingga September 2024. Meski angka tersebut naik, kondisi ini menggambarkan perlambatan 2,2% dari periode sebelumnya. Perlambatan ini memberikan kesempatan bagi Perdana Menteri Shigeru Ishiba untuk merencanakan penyusunan paket stimulus yang dijadwalkan akan diluncurkan akhir bulan ini. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi swasta meningkat menjadi 0,9% dari kuartal sebelumnya. Angka ini dapat menjadi pertimbangan Bank Sentral Jepang, BOJ, untuk mempertahankan kebijakan yang ada. Angka PDB kuartal ketiga ini akan diperbarui pada 9 Desember mendatang dan menjadi data pertumbuhan terakhir sebelum BOJ memutuskan kebijakan suku bunga pada bulan Desember dan Januari. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.